Hai teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak tahu tempe? Nah, tempe ini merupakan salah satu makanan yang diolah ataupun difermentasikan oleh jamur. Nah, disinilah adanya peran bioteknologi sehingga kita dapat mengkonsumsi ataupun memakan tempe menjadi olahan bahan makanan. Nah, jadi apa saja sih peran bioteknologi dalam kehidupan? Nah, ayo kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar kita tahu berbagai informasi tentang bioteknologi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa bio itu adalah makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah hal yang menciptakan ataupun melahirkan suatu produk yang baru. Nah, bioteknologi itu adalah menciptakan sesuatu yang baru ataupun memodifikasi sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, sekarang pada contohnya itu ada pada kedelai. Kedelai itu adalah bahan makanan ataupun tumbuhan yang bisa dimanfaatkan secara mentah untuk dimakan. Namun, kita akan menggunakan makhluk hidup lainnya untuk menghasilkan produk yang baru yang berbeda dengan produk sebelumnya. Nah, sebenarnya apa yang berbeda saat bioteknologi ini diterapkan kepada tumbuhan ataupun bahan makanan lain? Nah, yang berbeda itu adalah kondisi bahan makanan tersebut dan zat gizi yang dikandungnya. Seperti saat pengolahan tempe, Rhizopus akan mengikat protein-protein sehingga protein yang ada pada kedelai akan lebih mudah dikonsumsi ataupun diserap oleh tubuh manusia. Kira-kira setelah dengar penjelasan tadi, teman-teman kepikiran nggak sih? Tempe itu termasuk ke dalam bioteknologi apa ya? Nah, jadi tempe itu termasuk ke dalam bioteknologi konvensional atau sering disebut dengan bioteknologi tradisional, yaitu bioteknologi yang menggunakan bakteri dan mikroorganisme untuk menghasilkan produk baru tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih proses pembuatan tempe dari kedelai hingga bisa menjadi tempe yang sering kita konsumsi? Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan kedelai yang berkualitas untuk menghasilkan tempe yang bagus. Kemudian, tempe akan mengalami masa pencucian dan masa perendaman, di mana masa perendaman ini akan berlangsung selama 2 hari, sehingga tempe akan cocok untuk ditumbuhi atau difermentasikan oleh ragi ataupun sering kita sebut dengan Rhizopus. Setelah masa fermentasi selesai, kemudian tempe akan dicetak dalam bungkus sehingga Rhizopus yang ada pada kedelai bisa tumbuh dengan baik dan terbentuk. Nah, selanjutnya tempe akan mengalami proses pertumbuhan Rhizopus selama beberapa hari dalam suhu ruang. Disinilah proses Rhizopus tumbuh yang akan mengikat kedelai yang berisi protein tersebut sehingga dia bisa menjadi bentuk olahan yang baru. Nah, hasil dari bioteknologi konvensional lainnya adalah keju. Nah, di mana keju ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari hasil bioteknologi konvensional. Nah, di mana proses ini membutuhkan akan adanya makhluk hidup untuk memperoleh produk yang baru. Nah, di sini digunakan adalah lactobacillus, di mana lactobacillus ini akan mengikat susu sehingga ia ini akan menjadi suatu struktur yang telah pecah sehingga terbentuknya ikatan lemak yang dapat dijadikan seperti keju. Selanjutnya ada kelapa. Siapa sih yang nggak tahu kelapa? Kelapa ini adalah tumbuhan yang sering dikonsumsi untuk menghilangkan dahaga di siang hari. Nah, kelapa ini bisa diminum secara langsung ataupun disajikan seperti dikupas terlebih dahulu dengan kulitnya, lalu diambil bagian dalamnya untuk dimakan secara perlahan-lahan. Gimana sih bioteknologi ini diterapkan pada kelapa?
Sedangkan kelapa ini sudah memiliki fungsi dan manfaatnya sendiri tanpa harus diubah bentuk dan modifikasinya. Nah, dilihat dari bentuknya saja, kita pikir bahwa kelapa ini tidak lagi memerlukan akan adanya modifikasi untuk bentuk dan fungsinya. Tapi sebenarnya bisa saja satu benda ataupun makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa saja memiliki rasa dan manfaat yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat bahwa jika kita mengubah kelapa menjadi struktur yang berbeda dari sebelumnya menjadi nata de coco yang lebih tebal dan padat, maka sensasi rasa nikmat yang dihasilkan akan lebih berbeda dengan isi kelapa asli. Nah, disinilah akan adanya peran bioteknologi untuk mengubah struktur dan rasa yang dimiliki oleh kelapa menjadi lebih kenyal. Nata de coco adalah bahan yang telah difermentasikan dengan sari kelapa dengan ditambahkan bakteri. Proses fermentasi dari sari kelapa membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dalam pembuatan tempe, di mana fermentasi ini terjadi sampai 6-7 hari saat masa fermentasi dimulai. Oleh karena itu, fermentasi nata de coco sangatlah lama, sehingga proses yang dilalui pun cukup beragam. Sari kelapa yang telah mengalami pemanasan akan dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi sari kelapa dan bakteri, sehingga masa fermentasi di sini akan dimulai dengan ditempatkan dalam suhu ruang. Saat inilah proses pembentukan nata de coco akan dibentuk oleh bakteri selama masa inkubasi terjadi. Nah, siapa sih di sini yang mengira bahwa nata de coco ini terbuat dari plastik? Jadi, itu adalah anggapan yang salah. Nah, nata de coco ini terbuat dari sari kelapa yang telah difermentasikan oleh bakteri, sehingga dia mengikut struktur sari kelapa menjadi struktur yang lebih. Setelah masa inkubasi selesai, yaitu selama 6-7 hari, kemudian nata de coco akan mengalami proses perendaman sehingga rasa yang dihasilkan lebih bagus dari rasa sebelumnya. Proses yang begitu lama dan proses yang menggunakan mesin tidak ditemukan bahwa pembuatan nata de coco ini adalah salah satu bioteknologi modern. Mengapa? Karena bioteknologi modern hanya menggunakan salah satu dari makhluk hidup ataupun salah satu bagian yang terdapat pada makhluk hidup, tetapi pembuatan nata de coco sepenuhnya menggunakan bakteri dalam proses fermentasi yang dilakukannya. Inilah yang membedakan bagaimana bioteknologi modern dan tradisional atau konvensional itu terjadi dan dibuat. Nah, setelah penjelasan di atas, kira-kira teman-teman sudah paham belum tentang bioteknologi dalam biologi? Nah, jadi bioteknologi ini sebenarnya sangat memanfaatkan mikroorganisme untuk menciptakan atau memodifikasi tumbuhan ataupun bahan makanan. Nah, disinilah adanya peran mikroorganisme untuk mengubah struktur ataupun tampilan dari bahan tersebut. Jadi, bisa saja kita memanfaatkan suatu bahan menjadi suatu produk yang baru yang belum pernah ada, ataupun memodifikasi barang yang sudah ada menjadi barang yang lebih berinovasi dan bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lain. Jadi, dari penjelasan di atas kita bisa simpulkan bahwa hewan-hewan ataupun zat yang dihasilkan dari hewan, tumbuhan bisa menghasilkan produk di mana produk tersebut berbeda dengan wujud aslinya, seperti pada susu yang telah dirubah dari wujud aslinya menjadi yogurt, keju, dan bahkan banyak lagi jenis yang telah diperbaharui. Nah, seperti pada tumbuhan kita bisa lihat pada kedelai, dia ini diciptakan menjadi tempe yang berubah dari wujud aslinya berupa kacang-kacangan menjadi tempe olahan yang bisa dikonsumsi. Nah, sekian saja ya penjelasan tentang bioteknologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira terbesit nggak ya? Produk apa yang harus kita buat? Nah, jangan lupa saksikan selalu dari channel Syarifah Rahma Fitria tentang
pemanfaatan bioteknologi, media pembelajaran, dan lain-lain. Jangan lupa, kita akan selalu hidup dalam lingkungan yang penuh dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Jadi, dapatlah menjadi kehidupan yang lebih baik dan saling memanfaatkan dan saling menguntungkan untuk masa depan yang lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa.